Pagi ini memang temaram, tapi senyum jangan dipendam. Nah, ngomongin minyak kita yang saat ini takarannya sudah disunat lagi nih. Nah, kalau itu harus dipendam. Apanya? Emosinya. Iya Karena kemarin kita baru ribut-ribut soal Pertamax yang dioplos dengan Pertalite. Betul. Sekarang disunat. Minyak kita yang diedarkan di pasaran dari yang harusnya 1 liter ternyata isinya cuma 750 ml. Dan itu dijual dengan harga di pasaran tertinggi, di harga tertinggi. Aduh, ini gimana ya masyarakat? Makanya kita juga jadi korban terus ya kayaknya dampak ya. Semuanya mau jadi kita harus percaya sama siapa dong Galuh kalau gitu caranya? Percaya sama Tuhan Yang Maha Esa. Tapi yang jelas di tengah situasi yang seperti ini, kemudian kita sudah memasuki bulan Ramadan, bukan hanya harga minyak aja yang naik gitu, apalagi dengan disunatnya itu kita juga diperparah dengan kondisi-kondisi harga-harga sembako yang lain mulai meroket nih, harga cabai pasti, misalnya. Karena menjelang nanti Idul Fitri ya, pasti di mana-mana setiap tahun ke tahun pasti akan ada kenaikan harga komoditas pangan. Dan kita juga sedang menghadapi sebuah bencana alam, apalagi di wilayah Jabodetabek sedang ada banjir gitu. Kita berdoa semoga masyarakat yang terdampak itu segera mendapatkan bantuan, juga pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa berpihak pada masyarakat. Ya, dan kita akan membahasnya dalam Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Nata Arman. Dan saya Galuh Pandu. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan, ini dia. Pesawat Air France mengalami gangguan teknis saat mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Penumpang selamat namun jadwal penerbangan terganggu. Sidak di Pasar Jakarta, Menteri Pertanian temukan kapasitas minyak kita tidak sesuai takaran. Seorang pria memanjat menara Big Bang di London, Inggris untuk menyerukan perdamaian di Palestina. Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi banjir kembali merendam puluhan rumah warga di komplek perumahan Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat. Sementara sebuah rumah di Pancoran Mas, Depok jebol akibat banjir. Banjir setinggi 1 meter merendam perumahan warga Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat. Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan aliran air kali Pesanggerahan meluap hingga membuat air semakin tinggi. Akibat kejadian ini, 20 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 1,5 meter. Tadi sore, sudah menjelang malam juga, udah banyak sekali kami dari Pramuka Peduli hanya asesmen tadinya ke sini. Dan kakak yang lain sudah ada yang sampai juga gitu. Evakuasi mungkin belum semua, ternyata masih banyak yang bertahan, Pak. Khawatir akan adanya banjir susulan, sejumlah warga sudah dievakuasi ke rumah tetangga mereka yang tak terendam banjir. Warga berharap air segera surut agar mereka bisa kembali beraktivitas normal. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sejumlah kendaraan mogok karena nekat menerobos banjir setinggi 30 cm di Jalan Ceger Raya Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu malam. Banjir disebabkan hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut dan membuat Sungai Cantika meluap. Hujan lebat yang mengguyur kawasan Tangerang Selatan, Banten sejak Sabtu siang hingga Sabtu malam ini membuat Jalan Ceger Raya Pondok Aren kembali terendam banjir. Ketinggian air mencapai 30 cm. Sejumlah kendaraan pun mogok karena nekat menerobos banjir. Menurut warga, banjir di kawasan ini kerap terjadi bila hujan turun. Warga berharap pemerintah segera mencari solusi untuk mengatasi banjir. Dekat SMK Yadika, mau ke Ciledug. Emang di sini sering banjir atau gimana? Banget. Satu jam aja hujan deras, banjir. Itu udah berapa kali banjir di sini Bu sendiri? Tiap hari kalau banjir. Nah, tiap hari kalau hujan maksudnya. Nah, Bu, harapan Ibu buat pemerintah apa nih biar nggak banjir lagi gitu? Harus segeranya ya turun ke lapangan, tolong dicari solusi buat area
pagar ini, apalagi dekat pasar ini. Tiap hari banget tolong dibantu buat pemerintah, solusinya gimana ini. Banjir juga membuat arus lalu lintas di kawasan ini macet dan membuat aktivitas warga terhambat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. 11 titik di Tangerang Selatan, Banten dilaporkan terendam air setinggi 1 meter usai diguyur hujan deras. Bahkan hingga Sabtu malam, BPBD terus mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Sejumlah warga perumahan Puri Bintaro Indah, Tangerang Selatan, Banten dievakuasi petugas BPBD karena rumahnya terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Banjir di perumahan ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi hingga membuat kali Rawa Lele meluap ke perumahan warga. Dari data BPBD Tangerang Selatan menyebut hingga Sabtu malam terdapat 11 titik lokasi banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Pihak BPBD Tangerang Selatan menerjunkan 2 unit perahu guna mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Perumahan Puri Bintaro Indah, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, itu mengalami genangan sampai ketinggian dari 20 sampai dengan 1 meter. Kami sendiri menyiapkan 2 unit perahu karet dengan 12 personil dan kami berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air untuk melakukan penyedotan air. Diprediksi banjir masih terus terjadi di wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya, mengingat intensitas curah hujan masih terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai diguyur hujan deras sejak Sabtu siang hingga Sabtu malam tadi menyebabkan aliran sungai Ciharahas meluap. Akibatnya puluhan rumah warga terendam banjir. Banjir di daerah atau Kampung Cijati, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku. Inilah rekaman video amatir warga saat genangan air merendam permukiman warga di Desa Ciharahas, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu malam. Ada beberapa pesantren di sebelah bawah sana dan rumah warga jalan ditutup total. Rumah warga pun banyak yang terendam. Kejadian ini disebabkan antara intensitas curah hujan yang cukup tinggi dan deras sejak Sabtu siang hingga Sabtu malam yang menyebabkan aliran sungai Ciharahas meluap. Airnya malah bertambah besar. Ini pesantren ya, pesantren sudah terendam. Hingga malam tadi air sudah berangsur surut, warga saat ini tengah membersihkan rumahnya masing-masing usai terendam banjir. Selain intensitas hujan tinggi, banjir juga disebabkan adanya penyempitan dan pendangkalan pada aliran sungai yang menyebabkan aliran sungai meluap. Jadi tadi di Cianjur diguyur hujan sejak siang sampai dengan barusan ya. Jadi di beberapa titik terjadi banjir karena memang sungai meluap. 10 tahun ke belakang mah langganan di sini mah. Tadi banjir memang hujan dari jam 4 dari lohor tadi teh hujannya. Tapi jam 4 udah banjir di sini mah. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga mulai kembali dari pengungsian lantaran kondisi air saat ini sudah mulai surut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi warga yang terkena dampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri berbincang dengan warga sambil berbuka puasa. Banjirnya awalnya tiba-tiba langsung airnya langsung gede aja gitu Pak. Bisa ngangkat-ngangkatin. Iya, dapat air kiriman. Piaraan saya habis pada mati. Jadinya bisa kemana-mana jadinya. Aktivitasnya terganggu Pak, nggak bisa keluar, anak sekolah nggak bisa, kerja juga terbatas. Iya. Menanggapi keluhan masyarakat, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi masyarakat terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung meninjau kondisi warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing. Prabowo juga menyusuri genangan air dan menyempatkan diri untuk berbincang dengan warga sambil menanyakan kebutuhan warga yang diperlukan. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut antusias warga sekitar.
Kelas berapa? Kelas 9. Di sela kunjungannya, Presiden Prabowo langsung memerintahkan pihak terkait untuk segera menanggapi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana banjir. Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya tapi mereka makannya belum sampai. Di Kecamatan Babelan. Selain meninjau langsung kondisi permukiman warga, Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan makanan bagi warga untuk berbuka puasa. Dan tak segan, Prabowo juga berbuka puasa bersama warga setempat dengan menu sederhana. 1, 2, 3, 2, 1. Kehadiran Presiden Prabowo dapat memberikan semangat bagi warga yang terkena musibah banjir. Pemerintah juga berkomitmen akan terus memantau kondisi warga terdampak banjir serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Pasca hujan deras, ratusan rumah di Kampung Sawah, Desa Cikau, Bandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta terendam banjir pada Sabtu malam. Selain rumah, sejumlah kendaraan juga terendam air. Banyak warga yang memilih meninggalkan rumah mereka mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah perahu karet dikerahkan guna mengevakuasi warga yang terjebak. Selain rumah dan kendaraan, banjir setinggi 50 hingga 100 cm ini juga merendam kantor desa. Akibatnya, barang-barang elektronik, arsip, dan surat-surat berharga banyak yang rusak. Sekretaris Desa Cikau, Bandung, Henry mengatakan banjir akibat hujan deras yang terus mengguyur sejak Sabtu siang. Ini kejadian air itu pasang sekitar jam 4:30 sore, Pak. Awalnya tanggul yang dari Sungai Cinangka itu jebolnya sekitar 30 meter itu ke ininya, Pak, jebol tanggulnya. Kemudian air tiba-tiba masuk ke area pemukiman, termasuk kantor desa Cikau Bandung juga. Waktu itu yang jaga juga nggak keburu ngamanin alat-alat atau peralatan elektronik, printer, laptop, kemudian sound system, kemudian komputer itu nggak sempat keamanin karena airnya masuk tiba-tiba, Pak. Hingga kini, petugas damkar dan BPBD masih berjaga-jaga di lokasi banjir untuk mengantisipasi terjadi banjir susulan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ajis melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir luapan Sungai Citarum merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir yang mencapai 1 meter ini membuat aktivitas warga terganggu karena harus jalan kaki, menerobos air atau menggunakan perahu. Salah satu lokasi banjir terparah akibat luapan Sungai Citarum terjadi di Kampung Bojong Asih, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung. Ketinggian air di lokasi ini mencapai 60 cm hingga 1 meter. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Untuk bisa keluar masuk perkampungan, warga terpaksa menerobos air ataupun menggunakan perahu kayu. Hal ini terpaksa dilakukan karena sebagian besar warga merupakan buruh pabrik di kawasan industri Dayakolot. Warga berharap ada solusi dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk bisa menyelesaikan permasalahan banjir musiman ini. Warga juga mengaku lelah harus berjibaku dengan banjir setiap musim hujan tiba. Ini sering, Pak? Ya, sering doi. Kere meren aja 2 minggu meren itu. Oh, baru 2 minggu kemarin ya? Ya. Karena banjir lagi. Ada yang mengungsi nggak, Pak? Ada yang mengungsi? Enggak ada. Nggak ada ya? Yang bertahan di rumah ya? Ya, ada yang kakaknya ditaikin dikit gitu. Dari awal Ramadan juga udah mulai ada banjir sih. Ini mulai tinggi lagi kapan?
baru hari ini. Kemarin terakhir tuh 3 hari yang lalu. Nah, ini naik lagi kemarin malam? Baru kemarin malam. Ini ketinggian sekarang berapa ya? Kira-kira kalau untuk di depan sih 60 cm lah. Tapi kalau di belakang bisa mencapai 2 meter lebih. Oh, 2 meteran. Iya. Selain di Kecamatan Dayakolot, banjir luapan Sungai Citarum juga melanda Kecamatan Bale Endah. Pemerintah juga berupaya dengan berbagai hal, salah satunya pengerukan aliran sungai hingga pembuatan danau atau embung di dekat permukiman warga. Namun hingga kini solusi ini belum berhasil. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari kelima, banjir masih merendam Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Ya, pemerintah Kabupaten Karawang pun menyiapkan lahan sekitar 5 hektar untuk membangun kolam penampungan air dalam upaya penanganan banjir. Banjir yang menerjang Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat sejak 5 hari lalu kini mulai berangsur surut. Meski demikian, saat ini ketinggian air masih mencapai 1 meter lebih. Sejumlah warga pun sudah kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan rumahnya dari endapan lumpur. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Jawa Barat dalam upaya penanganan banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Nantinya lahan seluas 5 hektar akan dibangun pada tahun ini sebagai kolam penampungan air. Nah, kemarin pasca banjir di Kabupaten Karawang, Pak Menteri hari Rabu kemarin datang ke Karawang, beliau meninjau dan beliau menyampaikan bahwa pekerjaan tentunya yang di Desa Karangligar, nah itu kan selalu menjadikan banjir tahunan. Nah ini insya Allah akan dikerjakan langsung oleh BBWS. Bahkan kemarin saya langsung kedatangan Pak Dian selaku Kepala BBWS, dan insya Allah tahun sekarang akan dikerjakan. Diketahui banjir yang terjadi di Desa Karangligar ini diakibatkan oleh luapan Sungai Cibeet. Jika tinggi permukaan air Cibeet dan Citarum tinggi, maka air akan meluap ke permukiman warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana alam banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Pemerintah pun akan memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi oleh Kepala BNPB dan Wakil Menteri PUPR meninjau lokasi terdampak bencana alam banjir di Kampung Gumelar, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dalam kunjungan kali ini, Wapres Gibran belusukan ke gang-gang kecil untuk meninjau lokasi rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir luapan Sungai Cipalabuhan Kamis malam. Selain meninjau permukiman warga yang terdampak banjir, Wapres Gibran juga meninjau jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan yang amblas dalam 5 meter akibat luapan Sungai Cidadap. Sementara itu, ratusan rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir akan mendapatkan ganti rugi dari BNPB. Pada saat tanggap darurat ini, pembersihan material-material rumah-rumah yang kotor ini dibantu ya oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat lewat BNPB, TNI Polri oleh Kodim ya, ini dan Polri ini sebentar lagi juga akan melaksanakan bantuan kepada masyarakat membersihkan rumah-rumahnya ya. Jadi rumah yang rusak ringan itu mendapat bantuan 15 juta, yang rusak sedang 30 juta. Hingga saat ini jumlah rumah yang rusak akibat terendam banjir sebanyak 155 rumah yang dihuni 156 kepala keluarga. Sementara itu korban tewas berjumlah 3 orang dan 5 orang lainnya masih hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terjun ke Sungai Cipalabuhan, Sukabumi, Jawa Barat usai banjir bandang menerjang pemukiman. Deddy membantu membersihkan sungai dan mendalami faktor-faktor penyebab banjir.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun ke Sungai Cipalabuan, Sukabumi, Jawa Barat pasca banjir bandang yang menerjang wilayah ini. Bersama warga dan sejumlah pejabat daerah setempat, Deddy basah kuyup membersihkan sampah yang menutupi aliran sungai. Sampah kayu dan rumah tangga berserakan serta menyumbat aliran sungai. Ia kemudian meminta warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan menjaga kebersihan sungai. Selain itu, pendangkalan sungai dan penggundulan hutan menjadi faktor penyebab terjadinya banjir. Hasil dari pantauan Pak Gubernur sendiri. Ini bukan mantau, ini bantu Kapolres, ya, bantu Pak Dandim, ya, bantu Pak Bupati untuk ngeringanin beban yang ada di sini. Beban bencana itu kan beban semua. Ini kan halnya sederhana, satu ya sungainya mengalami pendangkalan, walaupun bulan Desember sudah dikeruk. Yang kedua, jembatannya lurus. Nanti jembatannya dibongkar, dibuat melengkung. Ya nanti saya bangun jembatannya. Yang ketiga, warganya jorok, buang sampah ke sungai. Yang keempat, hutannya rusak, pohonnya dibabatin. Yang kelima, ini gila semua. Sebelumnya banjir bandang merendam sedikitnya 150 rumah. Hingga kini tercatat 3 orang tewas dan 5 lainnya hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu dan anak perempuannya ditemukan tewas di dekat bak penampungan air di rumahnya di Tambora, Jakarta Barat. Sebelumnya kedua korban sempat dilaporkan hilang selama 2 hari. Jasad ibu dan anak perempuannya ditemukan di dalam rumahnya di Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat. Penemuan jasad korban setelah warga mencium bau tak sedap. Korban Chong Siolan, 60 tahun, dan anaknya Eka Serlawati, 35 tahun, tewas dengan kondisi membusuk di dalam tempat penampungan air di rumahnya. Sementara ditemukan luka di kepala dan tubuh korban. Menurut warga, keduanya sempat dikabarkan hilang sejak 2 hari lalu. Warga sempat melihat sang ibu berpakaian rapi dan pamit ingin pulang ke kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah. Terakhir ketemu saya hari Sabtu sama dia, tapi dia posisi udah pakaian rapi, bilangnya mau pulang kampung. Iya, setahu saya udah pulang kampung. Saya mah tahu-tahu dia ada di IG, ya hilang katanya. Perasaan pulang kampung gitu doang sih. Terus ditemuinnya kapan itu Bu tadi Bu? Ditemuinnya semalam. Semalam? Iya. Yang pertama kali nemuin siapa Bu? Kurang tahu siapa yang nemuin pertama kalinya. Karena kenapa Bu bisa ketemu itu? Karena apa? Karena apa ada bau-bau nggak enak? Kecium bau. Kecium bau. Hingga kini, petugas gabungan Polsek Tambora dan Polres Jakarta Barat masih melakukan penyelidikan untuk pastikan apakah korban meninggal karena dibunuh atau kecelakaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Sido Today, pemirsa. 31 penerbangan terganggu setelah sebuah pesawat Airfast mengalami gangguan teknis saat mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. 7 orang penumpang Airfast berhasil dievakuasi. Sebuah pesawat Airfast mengalami gangguan teknis saat mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Sabtu siang. Pengelola Bandara Ngurah Rai menjelaskan bahwa pesawat Airfast dari BNT Sumbawa Barat mengalami kendala teknis saat melakukan pendaratan. 7 orang penumpang telah dievakuasi dan tidak mengalami cedera serius. Akibat kendala tersebut, pesawat sempat berada di runway selama 2 jam. Untuk alasan keselamatan dan keamanan operasional penerbangan, runway tidak dapat digunakan untuk lepas landas.
Akibat peristiwa ini terdapat 10 penerbangan keberangkatan terdampak penundaan, yakni 5 penerbangan domestik dan 5 internasional. 21 penerbangan kedatangan yang terdampak terdiri dari 9 penerbangan domestik dan 12 internasional. Bahwa pesawat Airfast mengalami kendala teknis pada saat landing di Bandara Igusti Ngurah Rai pada pukul 09.26 WITA local time. Nah, di mana pesawat Airfast ini dari Sumbawa ini mengangkut 7 penumpang. Sudah kita evakuasi dan tidak mengalami cedera. Nah, namun demikian karena pesawat masih posisi dalam runway, sehingga kita melakukan penutupan runway untuk bisa kita mengevakuasi pesawat kembali ke apron dan juga memastikan kembali pada saat evakuasi ini memastikan kembali tidak ada objek asing di runway, sehingga kita benar-benar memastikan kembali keselamatan dan keamanan. Terdapat 3 penerbangan kedatangan yang kembali ke bandara asal, yakni Bandara Lombok, Jakarta, dan Singapura. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Baik, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Nata juga Galuh. Pemirsa, pagi ini menemani akhir pekan Anda, kita akan mengupdate perkembangan arus lalu lintas. Saat ini saya sudah berada di sekitaran kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Dan untuk kondisi arus lalu lintas pagi hari ini terlihat mobilitas arus kendaraan yang melintas dari arah Cilangkap yang nantinya akan menuju ke arah Kramat Jati terpantau dalam keadaan relatif lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, begitupun untuk arah sebaliknya. Sedangkan untuk kendaraan yang melintas keluar dari arah Tol Jagorawi memasuki kawasan Taman Mini sendiri, hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan relatif lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Kendaraan juga masih didominasi oleh kendaraan umum, dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Pondok Gede yang akan mengarah ke arah Cilangkap maupun yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Kramat Jati juga hingga saat ini hanya sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light. Selepasnya kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, khususnya bagi para pengendara yang akan berputar balik, carilah posisi ataupun tempat yang aman untuk berputar balik demi menjaga keamanan diri Anda saat berkendara, tetapi juga untuk membantu kelancaran lalu lintas pada sekitaran kawasan ini. Dan mengingat adanya pusat perbelanjaan yaitu Mall Tamini, dihimbau bagi para pengendara agar menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat kendaraan yang sering keluar masuk pada kawasan pusat perbelanjaan ini. Dan juga pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia telah terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 26 luka berat, dan 255 luka ringan. Dari 178 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu dihimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap berkonsentrasi dan selalu mengutamakan keselamatan diri Anda pribadi, juga keselamatan bersama di jalan. Bagi pemirsa yang ingin terus mengupdate bagaimana informasi-informasi perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS center di 9119. Pemirsa juga dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan Taman Mini Jakarta Timur, dan silakan kembali ke Nata dan Galuh di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporan dari kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 6 orang lainnya. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan 6 tersangka lain. Penahanan ke-7 tersangka tersebut masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Kok belum ada penahanan? Ya, ini mungkin masalah pembagian perkara saja, di Satgas saja. Itu mungkin karena Satgasnya itu, saya barusan cek juga tadi ke Satgasnya, mungkin ada beberapa yang harus diprioritaskan sehingga itu menjadi dari sifatnya hanya jilid saja, nanti pasti akan ada penyelesaian. Sementara itu, dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah 4 lokasi berbeda di wilayah Jakarta. Tim KPK juga telah menyita sejumlah dokumen pengerjaan proyek hingga transaksi keuangan berupa transfer uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya pemirsa, dan Nata, kalau tadi kita sudah sempat singgung soal minyak kita yang ternyata takarannya disunat, yang harusnya 1 liter ternyata isinya cuma 750 ml. Dan ini juga nih fungsinya pejabat pemerintah harus sering-sering turun ke lapangan untuk mengecek harga dan juga situasi, Galuh. Iya, seperti yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman kemarin, ini dia sidak ke pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan kemudian mental menemukan kejanggalan nih pada minyak goreng minyak kita. Dan Pak Menteri juga merupakan, maksudnya menemukan beberapa minyak kita kemasan botol yang tidak sesuai dengan takaran. Yang harus 1 liter, ternyata 750 ml. Kita simak bersama beritanya. Selamat siang Pak Menteri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Kepolisian melakukan sidak sejumlah bahan pokok di Pasar Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rp18.000. Masih atas saya berarti ya? Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran tertulis. Saat dilakukan pengecekan langsung di lokasi, minyak kita kemasan botol hanya terisi 750 hingga 800 liter. Berbeda dengan kemasan minyak kita plastik yang takarannya pas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menindak tegas kepada para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter, tapi tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Pemerintah tak main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, ini minyak goreng disunat, jadi warga juga bukan hanya prihatin soal minyak goreng, tapi kita perlu prihatin juga selama bulan Ramadan ini karena sejumlah bahan pokok di pasar tradisional ini mengalami kenaikan. Betul, terutama dengan harga bawang yang mencapai Rp70.000 per 1 kilogramnya. Ya, kita lihat bagaimana harga-harga kebutuhan pokok di pasar Kebayoran Lama, pemirsa.
Pada awal bulan Ramadan, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan harga. Salah satunya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bawang merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi di awal bulan Ramadan. Normalnya harga bawang merah di angka 40.000 per kilogram, sekarang melonjak hingga 60-70.000 per kilogram. Alasan kenaikan bawang merah disebut karena ketersediaannya tidak terlalu banyak karena faktor cuaca. Ini udah mending agak turun ya. Untuk kenaikan harganya itu biasanya karena apa sih? Karena nggak ada barang. Di sononya ya nggak ada barang, apa disimpan nggak tahu ya. Tapi di induknya ya nggak ada. Kalau nggak dapat bawang cakep ini. Bener. Kalau orang yang biasa-biasa beli cuma dikit, nggak beli bawang kupas, nggak beli bawang ini, nggak boleh, nggak ada katanya gitu, nggak ada barangnya gitu. Namun walaupun harga naik, para pembeli tidak memiliki pilihan lain selain tetap membeli karena kebutuhan. Ya tanggapan saya pengennya semuanya turun selama bulan puasa, biar semua kebagian rakyat-rakyat kecil, biar semuanya pembelanjaan kita bisa stabil gitu. Tidak hanya bawang merah saja, harga cabai rawit merah kini juga masih mahal. Biasanya cabai rawit merah di harga 75.000, saat ini naik hingga 110.000 per kilogram. Kelapa parut juga mengalami kenaikan, untuk harganya di rentang 15.000 hingga 20.000 rupiah tergantung dengan ukuran. Sedangkan untuk telur dan minyak masih di harga yang stabil dan belum menunjukkan akan ada kenaikan atau penurunan. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Bukan hanya di Jakarta, pemirsa dan Nata, ini harga sembako juga naik di sejumlah daerah. Salah satunya di Kabupaten Tangerang, harga cabai keriting, cabai rawit dan bawang merah mulai naik signifikan mencapai 40.000 hingga 90.000 rupiah per kilogram. Bahkan di Yogyakarta, faktor cuaca juga menjadi penyebab utama kenaikan harga cabai sehingga menyebabkan berkurangnya stok cabai yang dikirim ke para pedagang, Galuh. Ya. Kurangnya pasokan bahan pokok ditambah memasuki bulan puasa di Kabupaten Tangerang, Banten, harga cabai keriting, cabai rawit, dan bawang merah mulai naik signifikan, mencapai 40.000 hingga 90.000 rupiah per kilogram. Jika biasanya cabai keriting merah dijual hanya 25.000 rupiah per kilogram, kini dijual 40.000 rupiah per kilogram. Sementara untuk rawit, meroket naik sebelumnya 70.000 rupiah menjadi 90.000 rupiah per kilogram. Dan bawang merah dari Rp30.000 menjadi Rp50.000. Akibat kenaikan harga tersebut, sejumlah pembeli mengeluh harus mengeluarkan uang lebih banyak. Ini gimana nih Bu? Ada kenaikan Bu? Aku ngeluh lah. Ada dikurangin jadinya belanjanya Bu ya? Iya. Harapannya nih Bu bagi pemerintah nih gimana nih Bu? Harapan? Harapannya turun lagi. Normal lagi ya Bu ya? Iya, normal. Ya bagi masyarakat mah kenaikan ya berat lah. Apalagi keadaan yang lagi kayak gini, lagi sulit. Sementara di Yogyakarta, faktor cuaca menjadi penyebab utama kenaikan harga cabai, sehingga menyebabkan berkurangnya stok cabai yang dikirim ke para pedagang. Sejak hari pertama puasa, komoditas cabai mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Cabai jenis rawit dihargai Rp100.000 per kilogram, bahkan mencapai Rp110.000 pada H+3 bulan puasa. Petikan panenan cabai sendiri sedikit, permintaan banyak tapi kesediaan barang sedikit. Sedangkan sejumlah komoditas sayuran juga mengalami kenaikan Rp2 hingga Rp3.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengundang legenda investasi asal Amerika Serikat Ray Dalio guna mengupas lebih lanjut terkait Badan Pengelola Investasi Danantara di Istana Kepresidenan pada Jumat siang. Dalam pertemuan itu, secara terbuka Presiden Prabowo Subianto menyampaikan jika dirinya membutuhkan nasihat-nasihat yang kritis terhadap BP Danantara. Prabowo juga menyebut jika diperlukan keberanian untuk belajar dari satu sama lain sebagai kunci kesuksesan penyelenggaraan BP Danantara agar aset-aset Indonesia bisa terjaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya untuk rakyat. Bahkan dalam kesempatan ini, Prabowo juga mengumpulkan tokoh-tokoh ekonomi Indonesia di bidang swasta yang sudah berpengalaman puluhan tahun dalam bisnis dan juga investasi.
bidang swasta yang sudah punya pengalaman sendiri puluhan tahun dalam manajemen, dalam investasi, dalam pengelolaan untuk bersama-sama dengan pemerintah sehingga nanti pelaksanaan daripada dan antara ini akan dilakukan dengan cermat dan dengan teliti. Kita mengundang semua pihak yang bisa memberi kepada kita suatu pandangan-pandangan yang kritis, pengalaman mereka, bagaimana mereka melakukan investasi, sehingga nanti pengelolaan aset-aset Indonesia itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehati-hati mungkin, dan bahwa nanti semua entitas ekonomi kita dilaksanakan dengan efisiensi yang bisa bersaing dengan semua entitas di dunia. Presiden Prabowo Subianto memanggil kembali sejumlah pengusaha nasional ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat kemarin. Sejumlah pengusaha yang diundang mulai dari Sugianto Kusuma alias Aguan, Antoni Salim, Boy Thohir hingga Tommy Winata. Untuk bahas apa sih Pak sama Presiden? Oh enggak, ini apa namanya, Bapak mengutarakan program-program Danantara, makan gizi gratis, perumahan, terus ya kita semua para pengusaha dan Kadin semua ya mensupport karena memang itu bagus sekali untuk Indonesia lah gitu. Jadi karena kan kita banyak tahu masih banyak saudara-saudara kita yang masih berkekurangan, anak-anak kita yang masih kurang gizi segala macam. Itu aja sih. Masukan yang paling signifikan diminta oleh Presiden itu perihal apa? Ya kita diminta semua pihak, baik itu pengusaha, baik itu masyarakat menengah, baik itu individu, baik semualah kita bergotong royong bersama-sama membangun negara ini gitu. Karena memang kalau bukan kita siapa lagi kan gitu. Nah, jadi menurut saya bagus sekali lah memang dan kita yakin ya seperti yang saya sampaikan ke Bapak Presiden juga waktu kebetulan kan hari Selasa juga saya sama teman-teman di Capital Market begitu saham turun kan kita juga support kan, ada buyback segala macam langsung kan rebound gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kalau kita sama-sama kita gotong royong, kita kompak, insya Allah negara kita tuh secara fundamental bagus kok gitu loh. Di pertemuan hari ini banyak pengusaha juga, karena tadi ada Pak Haji Isam juga ada masuk. Kayaknya mungkin ada tamu deh, ada tamu negara deh. Oh gitu. Dari luar juga ada Rai pengusaha siapa aja Pak? Delio juga ikut. Nanti ya? Mungkin ada Pak Anin, ada Pak Arsyad, ada yang lain-lain. Saya juga mewakili Kadin. Pak Rai Delio juga pengusaha ke program prioritasnya Pak Prabowo itu apa aja Pak? Masing-masing kan kita udah bikin di daerah kita masing-masing nanti. Jadi kita kayak di Alam Tri misalnya kita kan membina PAUD ya kan, pendidikan anak usia dini ratusan di Kalsel, Kalteng segala macam. Nah ke depan mungkin kalau dulu pendidikan, saya mungkin nanti mau kasih makanan bergizi juga untuk anak-anak PAUD itu, karena selama ini saya pikir cuma pendidikannya aja gitu, ternyata mungkin asupan gizinya kan kurang gitu. Jadi saya pikir wah benar juga masukan dari Bapak Presiden gitu. Berarti akan rencana bantu MBG atau gimana Pak? Beda-beda. MBG kan programnya pemerintah, kita swasta juga bergerak sendiri gitu. Jadi sama-sama lah semua. Bapak izin Bapak. Terima kasih. Bapak belum ditanya. Terima kasih. Pertemuan apa Pak Aguan nih Pak? Pertemuan undangan. Iya, undangan apa? Ngapain tuh Pak? Belum tahu. Oke. Ada tamu negara juga Pak? Iya. Ini spesifiknya ke program prioritas pemerintah Pak Aguan? Betul. Ada salah satunya soal PSN atau? Bukan. MBG. Banyak. MBG salah satunya. Banyak dibahas. Tapi dua itu termasuk
Oke, thank you. Untuk membangun, menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Ada kesepakatan nggak Pak? Tadi di dalam lebih bahas apa? Penciptaan lapangan pekerjaan. Itu yang jadi fokus utama ya? Iya, penciptaan lapangan pekerjaan. Bapak tadi bilangnya ada jubir gitu deh. Pokoknya ada penciptaan lapangan pekerjaan, juga supaya masyarakat lebih baik hidupnya, lebih makmur. Di bidang apa Pak? Dan segala macam. Ini merespon soal maraknya PHK ya Pak? PHK ya Pak? Itu ya, kita masuknya supaya ke depan PHK selesai. Ada disinggung soal dana antara nggak Pak tadi? Tadi kan soal pembicara dana antara harus hebat, ya maju. Ya. Thank you. Pemirsa, Kementerian Perhubungan mendorong pihak swasta untuk turut serta dalam pembangunan SkyTrain di Cibubur dan AIS BSD serta pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Pasalnya kedua proyek transportasi tersebut dipastikan tidak akan menggunakan dana APBN. Kementerian Perhubungan memastikan akan melanjutkan pembangunan proyek transportasi massal kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dan SkyTrain di daerah Cibubur serta AIS BSD. Pembangunan dua transportasi umum ini dipastikan oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dudi mengatakan tidak akan menggunakan dana dari pemerintah atau APBN. Untuk itu, pembangunan proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dan SkyTrain ini akan mendorong keterlibatan pihak swasta. Saya membuka kesempatan kepada pihak swasta manapun juga apabila berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pembangunan transportasi kereta api, misalnya dengan kereta api. Kami membuka saja asal tidak membebani APBN. Dudi menjelaskan saat ini pemerintah sedang fokus mengalokasikan APBN untuk program lain yang lebih penting bagi masyarakat, seperti makan bergizi gratis. Untuk itu, program pembangunan proyek lain akan melibatkan pihak swasta. Masjid khas Kerampayangan di Kota Pasuruan, Jawa Timur mirip dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah, Arab Saudi. Sindo Sudah akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Iya pemirsa, dan Nata, kalau tadi kita sudah sempat singgung soal minyak kita yang ternyata takarannya disunat, yang harusnya 1 liter ternyata isinya cuma 750 ml. Dan ini juga nih fungsinya pejabat pemerintah harus sering-sering turun ke lapangan untuk mengecek harga dan juga situasi, Galuh. Iya, seperti yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman kemarin, ini dia sidak ke Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan kemudian Mentan menemukan kejanggalan nih pada minyak goreng minyak kita. Dan Pak Menteri juga merupakan, menemukan beberapa minyak kita kemasan botol yang tidak sesuai dengan takaran. Yang harus 1 liter, ternyata 750 ml. Kita simak bersama beritanya. Selamat siang Pak Menteri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Kepolisian melakukan sidak sejumlah bahan pokok di Pasar Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rp18.000. Masih atas saya berarti ya? Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran tertulis. Saat dilakukan pengecekan langsung di lokasi, minyak kita kemasan botol hanya terisi 750 hingga 800 liter. Berbeda dengan kemasan minyak kita plastik yang takarannya pas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menindak tegas kepada para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter, tapi tidak sesuai takaran.
Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh, ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Pemerintah tak main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, ini minyak goreng disunat, jadi warga juga bukan hanya prihatin soal minyak goreng, tapi kita perlu prihatin juga selama bulan Ramadan ini karena sejumlah bahan pokok di pasar tradisional ini mengalami kenaikan. Betul, terutama dengan harga bawang yang mencapai Rp70.000 per 1 kilogramnya. Ya, kita lihat bagaimana harga-harga kebutuhan pokok di pasar Kebayoran Lama, pemirsa. Pada awal bulan Ramadan, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan harga. Salah satunya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bawang merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi di awal bulan Ramadan. Normalnya harga bawang merah di angka Rp40.000 per kilogram, sekarang melonjak hingga Rp60.000–Rp70.000 per kilogram. Alasan kenaikan bawang merah disebut karena ketersediaannya tidak terlalu banyak karena faktor cuaca. Ini udah mending agak turun ya. Untuk kenaikan harganya itu biasanya karena apa sih? Karena nggak ada barang. Di sononya ya nggak ada barang, apa disimpan nggak tahu ya. Tapi di induknya ya nggak ada. Kalau nggak dapat bawang cakep ini. Bener. Kalau orang yang biasa-biasa beli cuma dikit, nggak beli bawang kupas, nggak beli bawang ini, nggak boleh. Nggak ada, katanya gitu. Nggak ada barangnya gitu. Namun walaupun harga naik, para pembeli tidak memiliki pilihan lain selain tetap membeli karena kebutuhan. Ya, tanggapan saya pengennya semuanya turun selama bulan puasa, biar semua kebagian rakyat-rakyat kecil, biar semuanya pembelanjaan kita bisa stabil gitu. Tidak hanya bawang merah saja, harga cabai rawit merah kini juga masih mahal. Biasanya cabai rawit merah di harga Rp75.000, saat ini naik hingga Rp110.000 per kilogram. Kelapa parut juga mengalami kenaikan, untuk harganya di rentang Rp15.000 hingga Rp20.000 tergantung dengan ukuran. Sedangkan untuk telur dan minyak masih di harga yang stabil dan belum menunjukkan akan ada kenaikan atau penurunan. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Bukan hanya di Jakarta, pemirsa dan Nata, ini harga sembako juga naik di sejumlah daerah. Salah satunya di Kabupaten Tangerang, harga cabai keriting, cabai rawit dan bawang merah mulai naik signifikan mencapai Rp40.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Bahkan di Yogyakarta, faktor cuaca juga menjadi penyebab utama kenaikan harga cabai sehingga menyebabkan berkurangnya stok cabai yang dikirim ke para pedagang, Galuh. Ya. Kurangnya pasokan bahan pokok ditambah memasuki bulan puasa di Kabupaten Tangerang, Banten, harga cabai keriting, cabai rawit, dan bawang merah mulai naik signifikan, mencapai Rp40.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Jika biasanya cabai keriting merah dijual hanya Rp25.000 per kilogram, kini dijual Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk rawit, meroket naik sebelumnya Rp70.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Dan bawang merah dari Rp30.000 menjadi Rp50.000. Akibat kenaikan harga tersebut, sejumlah pembeli mengeluh harus mengeluarkan uang lebih banyak. Ini gimana nih, Bu? Ada kenaikan, Bu? Atau ngeluh lah. Oh. Ada dikurangin jadinya belanjanya, Bu, ya? Iya. Harapannya nih, Bu, bagi pemerintah nih gimana nih, Bu? Harapan? Harapannya turun lagi. Normal lagi ya, Bu, ya? Iya, normal. Ya, bagi masyarakat mah kenaikan ya berat lah. Apalagi keadaan yang lagi kayak gini, lagi sulit. Sementara di Yogyakarta, faktor cuaca menjadi penyebab utama kenaikan harga cabai, sehingga menyebabkan berkurangnya stok cabai yang dikirim ke para pedagang. Sejak hari pertama puasa, komoditas cabai mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta.
Cabai jenis rawit dihargai Rp100.000 per kilogram, bahkan mencapai Rp110.000 pada H+3 bulan puasa. Petikan panenan cabai sendiri sedikit, permintaan banyak tapi kesediaan barang sedikit. Sedangkan sejumlah komoditas sayuran juga mengalami kenaikan Rp2 hingga Rp3.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 6 orang lainnya. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan 6 tersangka lain. Penahanan ke-7 tersangka tersebut masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Kok belum ada penahanan? Ya, sih mungkin masalah pembagian perkara saja, di Satgas saja. Itu mungkin karena Satgasnya itu, saya barusan cek juga tadi ke Satgasnya. Mungkin ada beberapa yang harus diprioritaskan sehingga itu jadi sifatnya hanya diri saja, nanti pasti akan ada penyelesaian. Sementara itu, dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah 4 lokasi berbeda di wilayah Jakarta. Tim KPK juga telah menyita sejumlah dokumen pengerjaan proyek hingga transaksi keuangan berupa transfer uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menjalankan ibadah puasa rupanya tidak menjadi halangan untuk melakukan aktivitas olahraga. Ya, salah satunya bagi warga Jakarta ya, dalam mengisi libur akhir pekan mereka justru lebih memilih melakukan olahraga santai dengan Car Free Day di kawasan Jalan Sudimarta Tamrin. Inilah suasana di area Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di bulan Ramadan pada Minggu pagi. Masih banyak masyarakat yang memanfaatkan Hari Bebas Kendaraan untuk berolahraga meski sedang berpuasa. Demi kesegaran jasmani, masyarakat berolahraga mulai dari jalan sehat, berlari, bersepeda, hingga senam bersama. Namun selama puasa, tidak nampak pedagang makanan yang biasanya menggelar makanan secara terbuka. Tingkatkan ibadah di bulan suci Ramadan, penyandang disabilitas di Kota Malang, Jawa Timur mengikuti lomba tadarus Al-Quran. Selain meningkatkan kemampuan mengaji, perlombaan ini juga membuka peluang mereka mengikuti perlombaan tadarus tingkat nasional. Senandung ayat suci Al-Quran ini dilantunkan oleh hamba Allah yang memiliki keterbatasan. Ya Allah membukakan umatnya untuk memuji Sang Pencipta dan membaca Al-Quran walaupun tidak bisa melihat. Masjid An-Nur, Kompleks Rehabilitasi Sosial Bina Netra, Kota Malang, Jawa Timur menggelar tadarus untuk penyandang tunanetra setiap sore selama Ramadan. Selain tadarus, pihak masjid juga menggelar lomba baca tartil sensori Al-Quran dan sitirs hadis. Berbeda sekali dalam proses pembelajaran Al-Quran Braille, walaupun mereka kita ajarkan secara klasikal, akan tetapi untuk mengetahui bahwa mereka itu ada perkembangan, belajar Al-Quran Braille itu harus diperlakukan secara individual walaupun satu kelas. Sehingga itu yang menjadi tantangan.
Bagi penyandang tunanetra butuh waktu 1 tahun untuk lancar dan fasih membaca Al-Quran Braille. Kesulitannya tulis baca, membedakan harokat, masih 30 sama 29. Perbedaan penulisan, tajwid, dan membaca harokat jadi tantangan tersendiri dalam mengkaji Al-Quran Braille. Selain mendapatkan hadiah, pemenang dalam lomba tadarus nantinya akan diikutsertakan kompetisi lebih tinggi, yakni tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Menawarkan konsep unik, sebuah food truck di Alexandria, Virginia jadi viral dengan menu fusion halal. Bahkan konsep food truck ini juga diikuti di beberapa negara seperti Mesir, Pakistan, dan Indonesia. Rindu dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah? Di Pasuruan, Jawa Timur, terdapat destinasi wisata religi baru berbentuk replika Masjidil Haram loh. Lokasinya terletak di Kelurahan Krampiangan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Bangunan masjid yang mirip dengan Masjidil Haram ini diberi nama dengan Masjid Khas Krampiangan. Selain bentuknya yang sangat mirip dengan Masjidil Haram, masjid ini juga dilengkapi dengan miniatur Ka'bah dengan ornamen mirip dengan Masjidil Haram di Tanah Suci Mekah. Memiliki luas mencapai ribuan meter di tengah hamparan sawah, ditambah dengan hawa yang sejuk dan memiliki air yang super jernih, menjadi daya tarik para jemaah untuk berkunjung. Selain tempat ibadah, masjid ini juga sebagai sarana edukasi dan wisata terkait manasik haji dan umroh. Ini baru Pak? Iya, masih baru. Ini warga sini senang apa enggak ada miniatur Ka'bah di sini? Senang banget, karena ya salah satunya ini masjid, juga ada ikon khusus berarti yang menunjukkan Pasuruan banget. Berarti kalau saya jauh ke Mekah berarti di sini ada juga. Simulasi begitu. Oke, siap. Dengan hadirnya Masjid Khas Krampiangan ini diharapkan dapat menambah daya tarik wisata religi di Kota Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.